Tafsiro ibu tadi nanya Ya, Hafiz. coba Arabnya baca, coba Arabnya sedikit baca Bu Yayu deh. Bu Yayu artinya rada bagus ya, bagus. Yang kemarin Ya, pokoknya adalah nanti bisa lah untuk A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ya'tunaka bimasilin illa ji'naka bil haqq wa in hasana tafsira. tafsiro. Jadi kalau dia bilang nggak pakai tafsir, pakai Bu, tafsir yang mana? Gitu. Coba artinya baca. Dan mereka orang-orang kafir itu tidak datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh, melainkan kami datangkan kepadamu yang benar dan penjelasan yang paling baik. Tafsir yang paling baik itu apa? Ya Quran. keren. Gitu. Tafsir yang paling itu Quran. Tafsir kan gitu kan? Tafsiro. Quran. Nah, misalkan nih, datang nih, buat kitab yang lain nih, dia datang nih. Kak, ngaji toko skiunya, saya juga nggak ada gitu tafsir, saya mah. Jadi ibu ngerasa gini, kalau saya belajar tafsir kan banyak, jadi rada riut. Mesti saya mah hiji we. Jadi kudu apa namanya? Lelui, gitu apa sih? Pembujukan. Oh, jangan ibu mentang-mentang bisa. Bapak saya entong. Jadi dia kesan pertama dia harus datang lagi Begitu menggoda. Nah, gitu harusnya. Kayak orang jualan. Nah, gitu kayak orang jualan kan. Ya, Bu, ini ada nggak? Ada, ini ada nggak? Oh, Bu, nanti kalau nggak ada, misalkan nanti lain kali datang lagi ya, Bu, gitu ya. Ya, sampai di situ tangkap ya. Jadi, kita pakai hadis. Hadisnya itu tadi ada banyak kemarin saya kasih tuh ya hadis. Hadisi, baca Arab dikit, hadisi. Hadis itu perkataan. Orang tuh cuma ngomong doang, nggak pakai hadis. Ibu tahu hadis siapa? Hadis itu apa, Bu? Terus ke Ibu, hadis itu naon sih? Hadisnya sahih enggak? Misalnya apa enggak gitu. Kan Quran teh Bilang hadis. aja hadis saya sahih gitu, Bu. Sahih aja bilang. Sahih pasti, pokoknya jangan disalahkan dia. Al-Quran. Ya, sahih aja gitu, hadis sahih. Hadis yang paling sahih ya ini. Kalau nanya hadis apa? Hadis soheh. Nah, hadis sahih. Sahih itu maksudnya Kata jadi soek. bener-bener gitu. Sahih itu betul-betul. Hadis yang benar. Hadis apa? Hadis yang soheh. Iya, sahih pakai saya, Bu, Hati gitu. kita kan Al-Quran. Iya, ya. Jadi lu keluar mah kudu sedikit merendah. Jangan ibu petantang-petente jadi pas saya jangan haram. Oh, iya haram gitu nya. Kumaha atuh gitu atuh. Ya kayak kalau yang udah benar-benar pekinya yang udah benar-benar kayak Ustaz Ali Hidayat itu tuh hadisnya ia sudah bisa, cara membacanya bisa, Al-Quran itu dari ujung ke ujung dia sudah tahu, artinya juga referensinya semua itu sudah soheh dan benar-benar ada referensinya. Jadi kalau misalkan kita mengumpamakan, dia mah benar-benar mengumpamakannya itu benar. Kalau dia mau zikir, sok baca zikir itu dari sini, dari Al-Quran. Jadi saya suka ngaji ya Ali Hidayat itu. Nah, luar biasa. kalau di yang saya pelajari yang lain masih di taraf penjelasan buat tindakan manusianya. Kalau Quran udah pasti dijamin 100% gitu. Bisa aja. Nah, langsung kerjain. Kalau itu kan kita masih banyak perumpamaan tuh, perumpamaan. Kalau ini kan dia nggak langsung tek, misalkan ini. Ini contohnya paling simpel, surat 9 ayat 99. 9. Oh, nggak apa-apa, mangga. Mangga biduan. Ibu wanita yang hadir di sini, mangga. Surat 9 surat 99. 9 Yanti. Mau langsung nggak? Lewat dulu. Saya capek. Tarik napas dulu. 9 Cari bernapas ke udara. Ngebut. Gedean siapa? Yanti. Boleh Yanti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 99. Dan di antara orang-orang Arab Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakannya di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak, Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat atau surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Untuk dekat dengan Allah dengan berulang-ulang zikir 200 kah?
atau dengan menyebut namanya kah? Kalau di sini apa? Untuk mendekatkan kepada Allah. Coba lihat ini. Infak. Ya. Menginfakkan di jalan Allah. Infak Di jalan Allah. untuk memperoleh doa Rasul, ketahuilah sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada siapa? Jelas nggak ayatnya? Jelas. Jadi begitu infak berarti kita mendekatkan diri kepada Ibu nggak usah baca ribuan kali Allahnya. Begitu sering infak berarti sudah mendekatkan diri kepada hakikatnya gitu. Kalau Ibu membaca 200 kali nih Allah, baru pada nama. Belum kesukaannya. Allah sukanya kepada orang apa? Berinfak. Kalau bilang Allah, tapi infak enggak. Sama dengan suami. Namanya Joni, aku suka, kamu Joni, aku suka. Tiap hari bilang Joni. Pulang si Joni itu. Joni, aku tuh kangen sama kamu gitu kan ya. Iya kangen gitu. Mana kopi aku? Ya aku nggak masak gara-gara nyebut nama kamu dulu dari pagi. Bajuku mana? Ya belum sempet nyuci dan ngaran we Joni teh isu ya. Aku zikir nama kamu. Kamu zikir nama kamu. Joni tuh sampai sayangnya saking sayangnya aku terus sama lupa kamu. nyuci, lupa masak. Yang apa? Kamu di kemplang nggak? Di kemplang. Ay, kamu Ganti deh. Nah gitu Bu. Jadi kalau Ibu Ganti bini gua. suka sama seseorang dan merindukan dia, ya harus Bikin suka dia. pekerjaan yang dia suka. Suka dia kopinya, nggak manis nggak pahit, gitu kan. Dia suka kalau pulang ke rumah tuh udah rapi, kan gitu. Iya. Aryo Ibu ngarana we yayang bebek hari kesukaan dia tidak disediakan. Sama dengan Allah cakap kamu tuh orang bodoh apa orang nggak pakai akal kan? Apa baiknya sebut juga tiap hari, masak juga sih. Kalau menurut Quran mah nggak perlu nyebut nama Allah banyak-banyak. Tapi Yang penting tindakannya. Gini, contohnya gini. Ibu cari uang. Sekarang gini, ibu nggak usah kerja, ibu bilang aja uang. Setiap hari zikirkan, lapaskan uang. Dapat nggak? Enggak lah. Terus dilakuin. Dapat nggak? Enggak. Enggak. Jadi harus apa? Kerja. Nah begitu Allah bilang kalau kamu rezeki bekerja, gitu. Nggak bisa uang atau gini lapar. Tapi nggak masak nasi kan? Ya gitu ya. Jadi Allah Kalau kamu ingin dekat denganku, takwa. nah gitu ya takwa. Mama Kan sedekah. memaafkan. Tapi kade ya. Jangan di mulut ya memaafkan ya. Begitu teman ngomong sedikit pundung. Jangan ini. Oh, takwa. Aku orang takwa. itu ibu mah ngomongin aku. Bukan. Enggak bercanda. Sama saya juga sedang belajar diri saya sendiri. Takwa itu bukan untuk orang lain juga, untuk diri sendiri. Jadi saya juga pengingat gitu ya. Yang sampai saya bilang takwa ke orang gitu ya. Tapi saya sendiri ya lolos takwanya gitu. Jadi banyak nih kita nih, takwa tuh pasana, sholatnya takwa tuh. Begitu teman ngomong dikit ya pundung langsung balik. Mainnya kurang jauh. Nah, mainnya kurang jauh gitu. Jadi hanya di bibir saja. Hanya di bibir saja ya gitu. Jadi untuk mendekat kepada Allah dengan jalan apa? Infak. Gitu Ibu infak, udah pasti tuh jual beli dengan Allah, udah pasti datang. Gitu ya. Balik lagi sini tadi, jadi gimana tadi wahyunya turun? Dari Jibril ke para nabi, dari nabi ke para sahabat. Sahabat yang level pertama udah pasti mendengar, melihat langsung kegiatan aktivitas nabi. Tapi 1400 kemudian para sahabat ini tidak melihat lagi, melihat ke atas lama-lama meruncing Menjadi katanya. jadi bayang-bayang. Ya, makanya Allah bilang apa? Coba surat 459 itu apa ya? 459. Saya pakai ini ya. Soalnya nanti di video foto di balik-balik Quran. 459. Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian,
Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jika kamu berbeda pendapat dengan Ustadz ini, kan ahli hidayah begini, Ustadz Somet begini, terus kan guru ngajimu bilangnya begini. Nah, jika perbedaan itu ternyata begitu jelas, maka Allah bilang kembalikan kepada Allah, yaitu Quran. Jangan kembali ke ustadznya lagi, jangan kembali ke gurunya lagi, kembali ke Allah. Karena itu sumber segala sumber yang kebenaran. Kalau ibu kembali, misalkan ibu kembali ke Mama Dede, balik ke ustadz ini, jangan kembali ke ustadz itu, kembali ke Quran. Terjadi perbedaan nih masalah ibadah, kembali ke Quran. Disitulah sumber kebenaran. Kalau ibu kembali ke ustadinya pasti beda, karena ustadz juga referensinya berbeda dia. Ada yang mempelajari tafsir ini, ada yang mempelajari ini, sama aja sekarang kan. Ada yang ke sini, ada yang ke Timur Tengah, misalkan ustadznya kemana, ada yang ke Habib, kan beda-beda dia juga ilmunya. Maka kembali ke Quran, sumber segala ilmu tuh ada di Quran. Gitu, ya. Jadi nggak usah bingung lagi. Ibu cek dulu, jangan semua ditelan mentah-mentah gitu. Tapi kalau Quran juga nggak ditelan mentah-mentah juga, tapi direnungin bener apa enggak gitu, ya. Iya, baru gitu ya. Ini tadi mendekat perlu dengan cara berinfak di jalan Allah. Ya. Sampai situ, tangkap ya tadi ya. Jadi kalau ada yang sesat tadi harus ditolong. Kalau ibu belum ngerasain nikmatnya Quran, masih belum bayang-bayang tuh. Harus ngerasain dulu enaknya Quran tuh, ditolong sama Allah dari kesusahan tuh bener apa enggak? Ibu harus buktikan Qurannya. Bener apa enggak gitu? Iya, kalau enggak bohong dong Quran. Ibu harus bener. Begitu ibu melaksanakan Quran, sudah tertolong, sudah nyata, baru ibu siarkan. Istri Indosiar. Nah, Indosiar. Kamu ya ke aku neteli ya, lihat aja ya. Aku bongkar semua. Oh, bongkar ke Indonesia aja. Oke. Takwa. Nah, bongkar. Oke. Ya. Saking cintanya ya sama Indosiar. Ya. Jadi kalau terjadi perbedaan dengan siapapun, ibu jangan ikut siapapun. Kembali ke Quran. Karena bu nanti jangan jauh ketika ibu sakit melahirkan atau sakit pup, yang disebut nama siapa? Allah. Bayangkan. Berarti Iya bukan, karena nggak ada lagi pertolongan yang bisa cuma itu. Ya Allah, kunonya ribet tuh, apa sih begitu kan? Coba sebut nama suami. Nah coba orang suami nggak bisa apa-apa. iya kalau dalam Kalau dokter juga Jadi HTG ya Allah. Ya Allah. kalau situasi darurat pasti Allah yang ditanya. Nah itu. Kalau lagi senang lupa. Nah itu tadi. Maka lu aku akan Masya melupakanmu. Allah. Gitu ya. Aku akan melupakanmu. Allah bilang gitu ya. Gitu. Bu, dunia ini fata morgana semua. Main-main. Main-main. Hanya sekedap. Ya. Setelah itu hidup balik ke rumah. Tapi asal lebih utamanya. Itulah tadi. Yang nggak pakai akal. Tapi kalau pakai akal enggak. Orang sudah mau merojulang melepaskan kursinya gitu. Bagus Deh, dia tuh. tuh. Apalagi tuh. Bahasanya apa tuh? Artinya Tanya saya. wajib sunat. Dan translate. Ayo sunah wajib diabaikan. Nah itu tadi. Sunah diudag. Di bahasa kiasan itu orang tua dulu itu begitu Iya. mungkin ya. Merojulang melepaskan kursi. Merojulang. Jadi kita itu menggapai yang tidak pasti. Nah itu Yang pasti menggantang tinggalkan, asap, gitu. bahasa itu saya menggantang asap atau melihat apa punai di tangan dilepaskan apa tuh peribahasanya? Mengejar yang sementara lah, Nah, itu sebenarnya ya. pasti itu akhirat. Coba sekarang. Ya emang kehidupan kita begitu kembali ke rumah kembali ke masalah lagi. Iya. Udah deh. Bertitik dengan kehewirannya ya. Bu Lopi juga ya. Tapi sekarang mau udah mendingan. Saya asa kurus kumaha ya? Masa Resepnya dong. berarti berhasil. Oke, Itu kan melatih. Karudatan. Saya berhasil karudatan susah. Berhasil kalau udah tanteh gitu. Ya. Tapi karudatan kalau dinikmati disyukuri. Jadi gendut kayak saya gitu. Jadi gendut kayak saya gitu. Menikmati Orang karudatan. bersahabatan jeung magicom. Lain terlalu menikmati karudatan gitu. Ayo wes sang deui sang deui. Ya. Sudah intermezzonya. Sip. Oke, lanjut ya. Nah, sampai di sini nah, ada pertanyaannya tadi bahwa wahyu dari Nabi Adam sampai terakhir itu sama.
tidak boleh membedakan para nabi. Itu ayat yang tadi. Ya tidak boleh. Jadi orang kafir itu mana? Yang membedakan saya mah imankan Nabi Muhammad Kenapa dia hanya yang dirayakan itu Nabi Muhammad saja? Kalau orangnya the same casing itu kan orangnya gitu ya. Tapi kan orang nggak tahu karena nggak belajar tuntas gitu. Jadi Karena mungkin itu Rasul pilihan Allah. Iya. semua rasul juga pilihan Allah. Rasul itu nggak ada yang nggak pilihan Allah, pasti pilihan Allah. Semuanya kekasih Allah. gitu. Iya, semua rasul. Karena wahyunya sama. Wahyunya sama. Mau ke Taurat, mau ke Zabur, mau ke Injil sama wahyunya semua sama. Isinya ada di Quran semua. Iya. Jadi wahyu Zabur diwahyukan ke Nabi Muhammad. Wahyu Taurat diwahyukan lagi ke Nabi Muhammad. Wahyu Injil diwahyukan lagi ke Nabi Muhammad gitu ya. Jadi Nabi Muhammad menerima wahyu paling banyak gitu. Karena dia istimewa. Bukan istimewa karena dia penutup nabi-nabi. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi. Dia adalah dan dia bukan bapak-bapakmu. Dia nggak ada keturunan langsung dari nabi, tidak ada keturunan langsung. Ya sudah dihabiskan. Keturunan langsung nih, dia kan punya anak sama Khadijah doang punya anak ya, yang lain nggak punya anak kan. Nah dari keturunan Khadijah sama Nabi Muhammad tuh keturunannya sudah habis, jadi nggak ada keturunan langsung. Jadi nggak ada keturunan Habib lagi. Habib ya silakan aja dia ngaku Habib, tapi ya di depan Allah sih nggak ada. Udah habis gitu Bu. Udah habis semua. Ya Hasan Husain itu Hasan meninggal tuh waktu cucunya paling kecil itu meninggal di padang Karbala itu. Silahkan sejarahnya dibaca. meninggal itu kan waktu Jadi nggak pernah Cucu apa keturunan. anak? Cucu. Jadi kalau yang Habib Cucu, itu Hasan itu cucunya, anaknya Fatimah kalau nggak salah. Atau Cuman anak-anak dua. yang lainnya mana? Anak-anak Anaknya cuman Fatimah aja anaknya cuma Azhar satu ya? Fatimah. udah. Udah kalau nggak salah itu. Ada kemungkinan ada. dia Fatimahnya Punya ada anak kawin keturunan lagi nggak? kawin lagi. Kan nggak ada Rasul kalau itu mah. Soalnya Kalau kan ada sih anak yang- soalnya kan di TikTok ada cucunya Rasul yang gantengnya minta ampun. Coba tiga coba ini. Jadi Sensitif nih. Sensitif. Soalnya banyak yang ngaku. Ya banyak yang ngaku. Ya boleh ngaku nggak apa-apa. Kita juga cucunya. Itu ada. Cucu Adam tapi dia mah cucu Nabi Muhammad. tiga berapa? Kalau cucunya Nabi atau keturunan Nabi, kelakuannya harus sama nggak dengan Nabi? Minimal hari ngaku mah. Atau dicarikan mun ke akina. Iya kan makanya itu yang Habib yang Ayana Habib gak dulu. Habib Rizik kan tanya Iya kan karena dia keturunan. Boleh. Coba baca tiga modelahnya ya. Terus ada Silsilahnya. Coba cak ini. Menurut ibu ayatnya gimana ini? 3340. Iya yang baca ya. Boleh, boleh. Lihat. tiga atas. Bunda jangan Habib gak dulu. Oh, Bunda ketawa dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Kan ya? Bukan bapak. Kalau bapak berarti dia ada keturunan dong. Iya. Nah, tapi dia adalah Tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. bukan bapak. Ini bukan. Garis tebel nih ayat. Bukan bapak dari seorang kamu. Diinstal Kalau ada tiap bapak hari berarti nih ada anaknya ayat. dong, ada anaknya, ada cucunya dong gitu. Ini bukan. Dia bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu. Itu ayatnya begitu bunyinya. Ya. Jadi ada nggak keturunan Nabi? Mana pernah ada di pengajian nih ayat ini. Tapi kumanya mun Habib cenah dikawin ku Habib teh asup surga. Oh, Iya rek lamar Habib, rek asup surga. Makanya kabur. Kan ada Ya. Boleh ngaku. orang dalam. Cuma dia ini aja. silsilah Habib nih. Hah? Silsilah Habib. Atasnya Tuh, Muhammad ya. Muhammad. Nabi Muhammad punya anak Fatimah Az-Zahra, kawin sama Ali Al-Murtada. Terus mungkin udah cerai kali ya, kawin lagi ke sini. Nah ini ada meninggal say, meninggal karena perang. terus ini ada Al Husain, cucunya. Husain. Hasan Husain. Cucunya cuma itu doang, Hasan Husain doang. Satu ini tuh Al Husain Asibra. berarti Nabi Muhammad sempat jadi bapak dulu sebelum Oh iya. Iya. Terus Iya. udah ini baru Meninggal, jadi ada hadis keturunan baru lain. habis Habis baru baru turun ayat ini baru, berarti ya? baru keturun habis ayatnya. Iya ya, soalnya Tapi kan dari udah pernah Husain. Dari Husain ada. Husain. Ada lagi. ya Ada. udah nggak ada Hasan ada itu sekarang. meninggal. Iya Habib Rizik. Dari nggak ada Keturunan keberapa dia? Keturunan ke-39.
tahu ya, nanti dicari sejarahnya. Tapi menurut Quran mah begini, bukanlah bapak dari seorang di antara kamu. Menurut sejarah itu yang sejarahnya dia juga ahli sejarah, pemahaman Quran juga. Maknya selingkuhnya didinya. Ya Hasan Hussein itu kan dia dibunuh di pada kalau dibunuh istrinya itu lagi itu perang, dia digendong sama Anaknya, cucunya pada Karbala, itu terkenal pada Karbala itu. nikah ke siapa? Nggak ada istrinya. Nah, nggak ada. Ayah sama Pio dininya. Dia kawin coba itu Missouri jangan-jangan Yang ke-10 Mama Pio ini kebangkitannya. Berarti kata Bu Neri harus sama dengan, sedangkan aku kan mudah marah. Enggak aku. Minimal harus Kemungkinan keturunan Nabi itu dia pasti darahnya darah orang-orang perjuang lah ya, darah peradaban baik lah ya. Kemungkinan nggak mungkin dia julid-julid gitu ya. Kalau menurut cerita Hasan itu meninggal waktu kecil. Iya, waktu perang. itu Hasan Hussein punya itu, anak enggak Husain itu? karena dia itu Anaknya tidak ada banyak. makamnya karena waktu perang. Nah, Allah itu mengangkat beliau itu. Nah, itu ada hadisnya itu. Itu Hasan Hussein itu meninggal waktu perang Badar ya, perang Badar kalau nggak salah. Itu meninggal ikut perang, masih usia SMP SMA Kan kalau kita ke sana kan carinya kalau kita lihat ayat ini udah cukup jelas. Bukanlah bapak dari seorang kamu. Itu kalau melihat ayatnya memang begitu. Iya. Tapi di sini dijelaskan Nabi Muhammad Itu yang bikin siapa? memiliki 11 istri. Siapa? 11 istri. Dan 7 anak. Yang terdiri dari 3 anak laki dan 4 anak perempuan. Sebut siapa namanya? Nama anak-anaknya adalah Qasim bin Muhammad, Zainab binti Muhammad, Ruqayyah binti Muhammad, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, Abdullah bin Muhammad, dan Ibrahim bin Muhammad. Ya itu sumbernya itu Itu manusia yang buat. Ini yang bikin manusia nih, bener apa kagak ya? Kalau Zainab mah anaknya dari Khadijah. Nantilah aku itu dulu, nanti aku cari ada sih, sumber. ada. Nanti saya cari sumber di Qurannya ya. Hasan bin Apanya di Ali, Qurannya. Kalau Hasan menurut al-Qur'an. Quran wah itu aja yang ada. Muhammad itu bukanlah bapak-bapak dari seorang kamu. Jadi dia nggak ada lagi punya anak lagi gitu, nggak ada lagi. Kalau nggak salah itu anaknya yang sama Khadijah cuman si Fatimah itu ya, Fatimah Zahra itu yang anak kesayangan dia cuma Sama itu. anaknya sama Khadijah mah anaknya nama Zainab. Zainab ya. Zainab. Zainab itu bukannya istrinya. Bukan. Anak pungut. Anaknya. Zainab tuh anak nih. pungut kalau nggak salah yang dikawin sama Nabi. Kalau nggak salah itu Zainab itu. Jadi Anak dari Khadijah namanya Si Zainab itu nggak Zainab. Ngajirin sejarah Banyak suara yang kata. lain. Kan nikah sama Khadijah kan janda, mungkin bawa anak ya bisa kali. jadi gitu. Yang ajarnya Astagfirullah, jadi kayak sih. Itu kan anak Karena kan kita kan harus bisa menjelaskan. Jangan ngaku-ngaku cucu Muhammad gitu. Lu ngaku cucunya sebelah mana? Hari anak napae KB matu di Karbala. Aku isinya Muhammad Hadi ya tuh. Oh, meninggal. jangan Oke. baik. Gitu ya, oke ya. Nah, Kamu nih ngeberas ya tanah. nggak apa-apa butik. Kemarin kan kita, sekarang dia. Gak apa-apa. Karena sih halus. Tadi Nadiona bagus di kecil. Alhamdulillah nurut. Soalnya jadi hayang seri ya. Kenapa sih ada orang ngaku-ngaku? Oke, ya udah gitu mah. Itu mah di luar Di luar aja. Jadi mulutnya tuh pengen makan. Ada tuh. Ada tuh Kita nggak bisa udud. makan siang gitu ya. Jadi nafsu nak adinya. Jadi gitu ya. Balik ke laptop. Misalkan mereka mengaku ya nggak apa-apa sah-sah aja. Atau yang mengaku saya malaikat Tes Jibril. DNA gitulah mereka. Nah, gitu artinya. Atau saya seorang rasul, saya seorang yang kemarin Lia Eden itu kan ya. Nah, gae begitu. Iya, nggak apa apa. gelonya? Lihat itu gitu ya. Itu Bu, kayak aduh lagi. Nggak jadi. Sekarang harus radio sebelah kiri kanan Sebelahnya ya. tolong ya dibantu ya. Dibantu ya. Sudah. langsung ya. Oke, apa lagi? Udah, gini. Udah kalau itu kan saya udah siapin dulu ini. Manusia mulia ridho Allah ya, nggak apa-apa, nanti kalau mau tanya boleh tadi. Cuma saya paham nggak tadi kenapa harus menolong agama Allah? Misalkan nggak pakai hadis, tadi saya udah keluarin ayatnya, kita nggak pakai hadis. Jawabannya jangan dibilang kita cukup Quran saja, jangan bilang begitu keluar mah. Ada hadisnya Bu, jangan tanya aja Ibu hadis yang mana. Yuk, ada waktu nggak Bu belajar? Sok. Tantangin bakalan Tantangin muncul. dia. Mual. Ibu mau berapa jam? 2 jam, 3 jam? Boleh gitu.
mau 5 jam, mau setengah hari boleh. Tafsir apa yang mau Nah, dikeluarin? boleh. Nanti saya siapin Mangga. buku-bukunya. Nah, mangga saya siapin. Yuk ibu belajar itu. Belajar. Kalau gitu. Jadi jangan dibilang dipatahin dia. Oh, kamu mau ngaji tuh ngaji. Jadi gini, makanya kenapa di semua paham Qur'ani pasti di situnya judulnya paham Qur'ani dan hadis. Hadis tuh maksudnya Quran juga Iya. gitu. Hadisi kan tadi ada 5 ayat kemarin ya hadisi itu. Iya banyak. Banyak ya kemarin ya. Nah, jadi karena saya nggak baca lagi karena saya nyiapin modul lain, jadi saya nggak bawa itu lagi kemarin. Jadi aku belajarnya hadis. Jadi cara kalau keluar tuh belajar hadis aja. Iya hadis kan hadis. Ayo atuh ibu sekali-kali ikut gitu. Ya. Belajar tafsir. Oh iya tafsir. Ibu tafsir apa maunya? Mau yang 1 buku, mau yang 3, mau yang 12 boleh. Mau Bukhari Muslim boleh. Ibu mau belajar tafsir apa boleh. Mangga gitu ya. Gantung aja dia itu tinggal baca aja. Ya. Oke. Nah, sekarang sampai di sini nangkep nggak? Bahwa kita nanti harus berani pasang badan ke orang lain ketika dibilang pengajiannya sesat. Tanya dia, sesatnya di mana? Tolong benerin Bu. Kan ibu juga dosa kalau membiarkan saya sesat, bilangin begitu ya. Kalau yang tidak bisa membenarkan berarti Anda memfitnah. Nah, itu bilang dong. Kalau fitnah. Kira kok ibu udah dibela sama Allah, Nah, dikasih rezeki sama Allah, dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kesenangan sama Allah, dikasih kenikmatan batin sama Allah. Kira kok enak tidak ngebela ajaran Allah? iya benar. Ya kan? Gitu. Jadi jangan nerima enaknya saja dari Allah, kudu daek nerima caci maki dari orang lah. Nah, kemarin udah ayatnya. Ada yang bawa nggak ayatnya sekarang? Bahwa Muhammad tuh dibilang orang gila. Boleh? Bawa nggak? Yuk kita baca aja sebentar nih. Coba. Ayat berapa kemarin sok? Nggak usah dipoto, nanti kita baca satu. Oh iya, coba. Yang pertama yang disebut orang gila surat berapa? Ada nggak? 7184. Nah, kita baca dulu 7184. Tulis dulu nih semua ayatnya. Surat 7. 184. 7 184. 184. Ya, Araf itu. 7 Surat 7 184. Satu. Terus apa lagi? 11 Tulis dulu nanti kita baca satu. Biar nanti Ibu siap mental dulu. 11 ayatnya 53 sampai Aliran sesat. 54. Surat 23 11 berapa? 11 53 54. 23 ayat. 23 ayatnya 24 Memang di Al-Quran tuh udah 25 ada ya? 70. Quran surat 34 ayatnya 7, 8 dan 46. Quran surat 54 Quran ayatnya 24. Ya. Nah, begitu alhamdulillah itulah buktinya urusan kecil, urusan besar Tertulis. Masih lupa. Ada Ada. ini tangan kanannya. dokumen. Nah, ada itulah tanya harus. Jadi saya nggak mungkin mau ngasih Quran seluruhnya. Nanti ada teman ini ingat ayat ini, nanti ingat ayat ini. Kita harus 6.000 tetap. Tapi kita dibagi karena kemampuan kita manusia. Ini ya kita baca ayatnya yuk, nanti saya terangin. Kita baca dulu. Giliran siapa? 7184 ya. Oh. Giliran siapa? Dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka Muhammad tidak gila? Dia Muhammad tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Karena ada yang mengatakan Muhammad itu gila. Allah tegaskan Muhammad itu tidak gila. Itu cek Allah teh. Terus berikutnya berapa? 11. Berapa? 1153. 1153. Puji. Ya. Ini ayatnya harus dipegang ya, bisa berlaku di catatan kecil. Jadi siap nanti ketika orang bilang, kamu ajaran sesat. Ayatnya udah ada nih, udah masuk ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 11 ayat 53. Mereka kaum Ad berkata, wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Jadi zaman Ad itu mereka bawa itu Nabi apa tidak ikut ya? Ikut. Bawa Quran. Nah, si kaum itu menolak, membangkang, nggak mau ya. Nanti dihabiskan nih, kaum Ad habiskan satu sampai tidak ada lagi keturunan Ad itu habis semua satu kaum itu dihabiskan sama Allah. Saking mereka menolaknya dihabiskan kaum Ad, kaum Samud itu ada kaum-kaum yang dihabiskan. Jadi nggak ada lagi keturunan dia dari sana. Gitu. Ya, terus apa lagi?
Surat Hud ayat 54. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia menjawab, sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Jadi nu ngaji Quran mah cenah ge garelo saresat gitu. Eta ada nggak? Ada. Itu yang dikatakan oleh kaumnya siapa? Nabi bukan? Iya, Kekasih Allah bukan? Iya. Orang terpilih bukan? Iya. Apalagi kita. iya betul. Pejabat bukan? kalau dihina Biasa aja. Biasa aja. Gitu. Nanti Senyumin aja. nanti ada Bu ayatnya. Kita di Quran sekarang nih. Mudah-mudahan Ibu sampai ke Quran murni ya. Belum menjalankan Quran murninya. Nanti di hari penghisapan nanti Ibu ketemu dengan orang yang menghina itu. Hanya kal teu manehna baheula gitu loh. Ada bahasa gitu nanti. Menyesal saya kenapa tidak ikut ke dia dulu, padahal dia udah kasih Quran ke aku gitu loh. Ternyata milu ngaji. Ya. Itu ada ayatnya ya. Coba terus berapa lagi tadi? 34 Jadi ini ayat-ayat mental untuk persiapan di luar. Jadi Ya. don't worry Ya. bahwa Nabi saja dibilang orang apalagi kita dibilang orang kalau ada sesat. Bu teman misalnya yang mau ngaji mau tapi tepek Ya, Berarti belum waktunya. belum waktunya kali. Nanti indah pada waktunya dia. Amin. Berarti apa? 23, 24 sama mobil. 23 sok 24. Aku udah barusan. 23, 24. Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 24. Maka berkatalah para pemuka orang kafir dan kaumnya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang ingin menjadi orang yang lebih mulia daripada kamu. Dan seandainya Allah menghendaki, tentu Dia mengutus malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu. Nangkep nggak itu? Jadi nenek urang ge, indung urang ge teh belajar nu kieu. Nah, ayeuna aya Quran kitu bacana. Nah, itu kan tuh. Kami belum pernah mendengar. Ya memang belum sampai. Satu Quran diterjemahkan dulu kan pakai masih belum terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Mungkin tahun berapa di Indonesia? Kalau gitu gimana tuh kalau belum itu? Ya banyak sih Qurannya ya. Nggak, maksudnya hukumnya kalau dia udah meninggal tuh gimana Bu? Ya udah hukumnya kembali ke Allah. Jadi Allah penghasilan juga punya. hak prerogatif Allah aja Ya. gitu ya. Tapi kemungkinan di situ ada nanti di ayatnya bahwa nenek moyang kita itu kebanyakan orang-orang kafir. Ada ayatnya. Jadi nenek moyang kita. Jadi ketika kita ada Quran ini berarti bonus nih buat kita nih. Tidak seperti ibu kita. Gitu. Ada untungnya juga kita lahir di akhir zaman ya. Iya. Tapi Bu ari anu teu eta mah anak nu lainna jadi nyeri hati disebut. Ya itu mah. Ya. Tapi kan mungkin ajaran Islam belum masuk Bu, gimana Ya. jadinya? Udah masuk sebenarnya. Udah masuk. Nggak mungkin nggak masuk. Cuman banyak yang nolak. Kayak sekarang aja sekarang nih. Pengajian Sekarang gini. Contohnya, dulu zaman dulu ya udah masuk kan Qurannya, dibawa oleh Gujarat tuh penjual udah masuk Qurannya, tapi mereka nolak karena ajaran nenek moyang tadi. Sekarang Quran udah masuk belum? Masuk. Kenapa cuma segini yang ngaji? Iya. Yang lainnya Iya kemana? kemana? Iya. Nggak ada ini, cuma segini. Cicit kita juga bilang Nah nanti gitu nanti. Cicit kita bilang nenek moyang kita belajar nggak ya gitu. Jadi Ada yang sama. belajar ada yang enggak. Jadi gini, kalau menurut sejarah Quran, orang yang hari ini belajar Quran, ini di masa lalunya sudah belajar Quran juga dia, bukan orang baru ini. Jiwanya Ya jiwanya bukan orang baru. Cuma kan ibu kan nggak tahu itu. nggak tahu siapa ya. Kenapa dia? Jadi biasanya urutannya begitu. Jadi Ada ruh yang diturunkan ya ya. kalau di kita kan namanya kebangkitan. Cenah itu kebangkitan. Tuh kebayang Bu Neni kebangkitan. Jadi yang kurang-kurangnya itu sekarang belajar. Nah itu tadi, kayak kebelang hari pembalasan. Berarti zaman dulu. Jadi sekarang nih, hari ini kita gimana kehidupan kita hari ini? Apakah lebih baik? Kalau kita nolak takdir hari ini, maka ibu akan dapat kehidupan yang kedua sama dengan hari ini. ngalamin lagi. Ngalamin lagi. Jangan nggak- Lama deh. Berarti Jangan kalau kita misalkan kita dikasih nih suami, ekonomi, anak, nolak tak kita teh. Jadi marah-marah, minta ridho, kita minta ikhlas. Berarti kita terima lagi nanti di hari kebangkitan kedua.
Nah di hari kedua itu berapa umur ibu sekarang? 50. Ya 50-60 tahun lagi ngejalaninnya. Ya begitu. Kan dalam takdir. Makanya kelarin sekarang. Takdirin hari terima Bu. Allahu Akbar. Daripada nanti diulang, nanti yang kurangnya nggak lama. Jadi orang-orang nanti hanya jadi bukan membalas karma. Menjalani karma dengan membalas karma beda. Jadi ibu nanti bayar karmanya pendek. Kali udah ke Quran dan nerima takdir, tingkat keikhlasan belum. Nah jadi nanti bayar karmanya sebentar. Tapi nanti kalau ibu karma atas perbuatan lama lagi tuh, untuk kembali lagi jadi senang tuh lama, muter-muter kemana-mana. Makanya ya Allah kembalikan aku ke dunia tuh, maksudnya kembalikan di kamari, hidup kamari yang belajar bener-bener yang ikhlas gitu. Ada nanti ayatnya. Allahu Akbar. Ya Allah balikan abdi ke dunia, hoyong belajar deh. Gitu. Jadi hari ini, jadi kalau gini, Allah kan sudah kirimkan sistem itu akan berjalan sepanjang zaman. Begitu yang nolak di kehidupan sekarang dia nolak, dia akan menjalin juga nanti. Nolakan itu akan dijalin juga di kehidupan kedua. Lebih parah lagi. Juga bering, juga menderita, juga miskin, dan aman. Betapa beruntungnya kita semua yang di sini, Masya Allah. Makanya Quran itu udah bonus Bu, bonus banget. Niat mengaji itu kuatkan, tekadkan, dan pasti ada kemudahan. Allahu Akbar. Kayak punya materi kayak gini. Aku materinya sayang waktu sampai guru kan ngaji. Alhamdulillah. Kayak pengalaman dia kayak Oh, di antara dia ada rahasia kan ya? Aduh, ada main rupanya di antara dia. Tunjuk-tunjuk. Ada main rupanya. Aku nggak kebagian. Jangan ada dosa di antara kita. Oh, ada main rupanya. kasihan Bu Neni. Jadi saya kan karena belum satu energi untuk membahas kebangkitan, jadi cuma cuplikan aja dikit ya. Cuplikan aja sedikit jadi. Trailer. Energi sebentar pengen lagi. Nah, gitu ya nanti. Karena itu kalau kebangkitan ibu udah benar-benar harus menjalankan Qurannya sih Bu. Kaget. Makanya itu tadi kemarin stop kan sampai di situ doang, udah nggak lanjut udah. Ya Bu, waktunya kan. kalau gimana sekarang kan gambaran kita akhirat tuh udah di depan mata gitu ya. Karena kita mengkaji ini, jadi udah ada Gambaran. step-step kehidupan ke depannya udah kebayang gitu. Jadi yang dirasa sekarang tuh saya pribadi gitu ya, udah menjalani hidup tuh relax sesuai skenario Allah aja. Terus yang banyak yang diperbanyak tuh sekarang ibadah, maksudnya berbuat baik, sedekah, buat sedekah. Dan cepat cepodang, jangan di bibir saja ya. Gitu kan. Insya Allah. Nah, coba ini Amin. kita lihat Udah ya, relax di gitu. surat Amin. 50 dari ayat 51. Coba ini gambar akhirat ya. Gambar 51 ayatnya dari 15. Keren nih. Lihat. Ayatnya 15 nih. Bukan, aja lihat. 51 ini gambaran akhirat nih. Ini akhir masalahnya sekarang. Akhirat tuh di mana sih? Akhirat di mana? di bumi. Ya, di bumi. Yakin kan sekarang ya di bumi? Namanya juga surga. Surga tuh berarti bumi, bukan di kayangan. Ya. Manusia dari air. Ya, manusia dari air. Dan kita ini adalah satu air yang murni ya. Ya, dari memakan semua yang ada di bumi. Salah satunya menjadi air mani. Ya, di laki-laki, di perempuan jadi indung telur ya. Maka bersatu. Berarti butuh jadi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Itu udah pasti dipastikan. Kalaupun dia bisa hidup di negeri apa sekarang yang orang lagi berencana tuh Mars. Boleh, asal ada air. Kalau nggak ada air manusia mati. Dia nggak makan seharian manusia masih hidup. Tapi kalau dia udah nggak makan, nggak minum, itu udah pasti udah kering, dehidrasi. Otaknya juga langsung stroke, gitu ya. Nah, makanya manusia tuh kan orang tuh surganya masih hayalan. Kita mah surganya nyata atau Bu, jangan sampai surganya nggak hayalan. Di mana surga teh? Ayo di mananya? Di akhirat. Akhirat tuh mananya? Akhirat di mana? Nggak tahu akhirat juga. Ya akhirat itu adalah kondisi manusia dari titik sakaratul maut
ke titik bangkit itu namanya udah masuk akhir, udah masuk dunia akhirnya. Tapi kejadiannya di bumi. Kenapa yang bayi dalam kandungan disebutnya rahim? Kan rahim. Kenapa nggak alam dunia disebutnya dia? Nah, ibunya di mana? Di bumi. Kenapa nggak dia di bumi? Nah, jadi satu alam alam rahim. Pertama alam ruh sebelum dijadikan jasad, ruh dulu tuh, ruh aja perjanjian ruh. Setelah itu masuk ke dalam alam rahim. Alam rahim masuk ke dalam alam dunia. Setelah alam dunia masuk alam kubur. Masuk alam akhirat gitu. Alam Sunda lewat. Alam Sunda lewat. Alam Sunda lewat. Alam Sunda. Gitu. Jadi ibu kalau Bagus banget deh kalau Sunda kayaknya. jadi harus surga nyata, jangan surga hayal. Kalau surga hayal ibu nggak dapet. Gua di mana ya? Jadi surga tuh dikejar, gitu bu, nggak bisa nggak dikejar. Nih coba kita kejarnya gimana? Coba dilihat dari surat 15. belum 51 51 13. Iya, baca dulu 51 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam. Boleh. Masih itu nggak apa lanjut ya? 51 Iya, nggak. 115. Iya, dari situ nggak apa-apa. Dari situ juga nggak apa-apa. Oh, ada 13. Dari 14 dari 12 ya. 13. Nah, kalau nggak ini nih ya, Anu, kita baca dan kamu benar. Nah, dari 8 nya kita baca. Dari 8. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Benar nggak? Iya. Pendapat akhirat cerita yang dulu dengan cerita Quran itu berbeda. Ya, kita kepengen lihat yang dari versi Quran. Apa sih akhirat versi Quran itu? Terus Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul. Orang yang dipalingkan. jadi ada nih orang yang dipalingkan dari Quran. Ya, itu rugi banget bu. Ya, jadi menurut Allah mah orang itu didekatkan ke Quran. Terus tuh, Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. apa nih? Terkutuklah Orang-orang yang banyak berdusta. berdusta. Berdusta apa maksudnya? Bohong. Bohong yang dusta beda. Tukang bohong. Mendustakan Al-Quran. Nah, kalau bohong itu bu masih dibolehkan bohong, yang penting tidak merugikan orang lain. Tapi kalau dusta, ini ibu membohongi, membelakangi, tidak melaksanakan kebenaran. Ini benar nih, tapi ibu nggak mengatakan sebenarnya, atau jadi saksi palsu. Itu mendustakan namanya. Mendustakan, berdusta kebohongan, berdusta kebenaran, gitu ya. Terus Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. bodoh kan? Nggak ngejar ilmu, bodoh dia nggak mau berilmu. Terus Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka. hari atau bulan atau apa? Hari. Jadi setiap hari ada nggak diazab? Ada. Setiap hari ada nggak orang yang mati? Ada. Ada nggak diazab? Ada. Tiap hari diazabnya langsung bu diazabnya. Ya, bahkan lebih cepat. Kalau dulu kan ceritanya kita 7 langkah. Ya, ini bukan 7 langkah, masih di tempat tidur udah diazab. Bagian diazab. Ada ayatnya. Ya, bukan dikubur lagi. Kalau diturunkan si jasad ke tanah itu udah selesai. Hitungan ibu udah selesai. Itu udah selesai. Akan kubur jadi tanah. Tinggal jiwa dan ruh siap menjadi rumah sesuai amal ibu tadi. Mau bopeng kah ibu, mau nggak punya kaki kah, itu dari situ. Jadi pas sakaratul mautnya Wah, ya azabnya ya. di situ. Bahkan ada yang 3 hari. karena sebelumnya kan sakit itu diazab sakit itu. Allahu Akbar. Ya, tapi jangan bukan sakit, salah dia. Soalnya sakit itu nanti ada 2, ada sakit karena Penggugur ujian. dosa. Nah, bukan, ada sakit ujian, ada sakit azab. Beda itu. Bukan sakit penggugur. Kalau sakit penggugur dosa, Ada kita mau nggak orang bikin dosa terus gering. Penggugur dosa kami nggak nah, ada. katanya kan kalau kita sakit sabar. Kalau sakitnya ikhlas, kalau sakitnya ridho. Kalau sabar, Sabar. ikhlas, tetap benar, tetap menerima, Kan tetap kebanyakan berquran. namanya itu. Kalau sakit nggak versi Quran ya enggak lah. Kan Allah menentukan aturan. Jadi itu masing-masing, we. jadi kalau buat kita sakit tuh supaya jadi penggugur dosa ikhlas. Ikhlas, sabar, Nggak tetap arah lah gitu sedekah, maksudnya, nggak arah. tetap berbuat baik, tetap memaafkan, tetap menafkah harta lapang dan sempit. Itu baru gugur dosa. Kan salah satu sedekah itu penggugur dosa. Berarti nggak sakit juga kalau ngelaksanain Nah. sama tuh. Bu, Mendingan kalau mau mah sehat. sehat gugur dosanya lagi sehat aja bisa dinikmati. sejahtera sejak Nah, hidup sejahtera sejahtera. lahir mati. Sejahtera lahir, sejahtera waktu hidup, sejahtera waktu mati.
Itu yang enak mah Bu atuh. Jadi ada yang meninggal nggak ada apa-apa, nggak sakit apa? Hanya bereskan utang dengan Tuhan. Jadi balik dari Jadi selamat bahagia dunia akhirat. Amin, amin. Jadi cuman ini adik saya bilang begitu, langsung besoknya ngaji lagi dianya. Ada salah satu di situ. Aku bilang akhirat itu hari itu diazabnya, bukan dikubur, bukan itu. Kubur ada dua Bu ya, kubur. Kubur wisata kubur tuh. Kubur tuh apa sih makna? Kalau tersimpan kubur, apa yang ada di makna kita, di pikiran kita apa? Dimasukkan Yang lahat. Kubur ya. Kalau pisang dikubur, dipeyem kan? Sama kan ditanam. Kalau begini bisa nggak dikubur nggak kelihatan? Bisa. Nah, jadi kubur itu definisinya ditanam di dalam tapi tidak semua orang hidup ditanam di dalam tanah. Yang ditanam di dalam tanah adalah almarhum. Itu kuburan orang mati. Kuburan orang hidup mana? Yang masih ada jasad. Ini jasad yang lama. Jasad lama. Ibu dihitung amal, ruh dan jiwa dikasih jasad baru. Dikubur di jasad baru. Namanya casing. Anggap nggak saya berdiri itu? Itu modulnya memang teman saya kasih gampangnya aja dicerna deh. Itu satu modul itu. Trailernya aja dulu. Itunya aja ya. Jadi pisang dikubur di tanah, matang. Kalau jasad manusia dikubur di tanah jadi hancur, terurai bersama tanah, tulangnya juga tanah, hancur semuanya. Tapi ruh dan jiwa dipegang oleh siap menerima kendaraan baru. Terserah ibu dulu amalnya sekelas iPhone kah, sekelas Samsung kah, atau sekelas Cininit itu? Ada kan HP Cininit? Ada Cininit. Nah, terserah, bergantung kepada amal ibu. Karena yang bikin casing itu adalah Allah. Nah gitu, ya. Ibu mau jadi casingnya tinggi, gede, cantik dan sukses, ya amalnya harus sempurna lah. Masa ibu amalnya sedikit tuh yang tinggi, gede, kulitnya mulus, nggak bisa. Di surga itu semua cantik-cantik dan muda-muda dan sukses semua, tidak ada yang tua. Jadi orang tua nggak berlaku di sana. Jadi ibu harus punya casing muda baru bisa masuk surga. Syaratnya muda itu harus makanannya juga makanan dari Allah gitu loh. Jadi nggak sesimpel itu Bu. Almarhum sudah. Ya, jadi begitu titik sakratul maut, berarti penghisapan hitung amal itu di situ, masih di tempat tidur itu hanya mah. Ya. Mending kalau di tempat tidur meninggalnya. Dalam kecelakaan. Ya itu bergantung beramal lagi. Iya. Kemungkinan ayat yang saya baca tapi belum keluar ayatnya. Orang-orang yang ada dokumentasinya yang berjuang di jalan Allah, kemungkinan dia tidak akan celaka. Amin ya Allah. Tapi syaratnya ini harus Quran di dadanya dia. Amin ya Allah. Yang tidak ada Quran di dadanya pasti celaka. Coba pas satu. Selalunya Ngopi lagi ya? Ini belum terus ya? Ini belum. Nanti balik ke sini. Enggak. Hah? belum ngopi sekarang. Nanti balik lagi ke sini ya. Balik 51 ya. Bener nggak? Sekarang 41. Nopieun. Nopi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 41. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari Al-Qur'an ketika itu disampaikan kepada mereka itu pasti akan celaka. Pasti nggak? Celaka lah. Entah itu kena bencana, entah itu kena tabrakan, ya gitu. Allah kan yang bilang gitu mah. Orang yang mengingkari Quran, misalkan hari ini ada yang Quran paling cepat azabnya sehari semalam, paling lama 9 tahun kurun waktunya. Ya gitu. Ya nggak apa-apa, silakan. Karena yang ngasih tubuh ini Allah, ngasih tangan ini Allah, yang ngasih kecantikan tuh Allah. Kenapa sekarang Allah yang punya itu tuh kok kamu buntutin, kamu pantatin istilahnya gitu bahasa kasar nama. Berpaling, marah tak Allah? Ya kok disindir kok Allah tuh. Kita aja udah kekurangan ujiannya udah luar biasa, udah termehek-mehek ya nggak? Apalagi yang nggak Quran. Oh dia bilang, saya nggak boleh coba. Tinggal tunggu tanggal mainnya, tinggal Allah aja yang menghukum gitu. Dan Allah bilangnya begitu. Barang yang berpaling dari ajaranku pasti
Pasti itu apa? Yakin pasti udah. Pasti terjadi, pasti celaka. Lu bilang silakan. Gitu ya. Kalau Allah sudah bilang pasti kun fayakun. Iya, itu pasti. Allah Kita itu akan tidak dengar pernah nanti ingkar urusan. janji. Iya, Allah tidak pernah ingkar ingkar janji. janji dan Allah itu tidak pernah berbuat salah. Boro-boro orang lainnya, saudara Abdi. Kalau dalam akidah tidak ada saudara atau bapak dan anak, tidak. Itu berdiri sendiri-sendiri. Jadi ibu dikasih akidah kepada Allah dengan yang benar, berarti itu bonus buat ibu, buat kita bonusnya. Mereka masih ke Arabnya gitu Ya, ya, nggak maksudnya apa-apa. itu pemahamannya Itu bayangin. nggak mau. Maaf ya mami, maaf ya bun, maminya bunda kan itu dia Qurannya tajwidnya bagus gitu. Nah itu tadi, kenapa? Karena dia sampai dia hanya yang diulang tuh yang itu aja tadi, perkataannya pertanyaannya harus diulang. Karena si ustadznya ngasih taunya itu aja terus, jadi itu yang nyangkut di dia. Iya. Dia kan nggak, jadi dia banyak kan nggak praktek gitu loh. Iya. Itu kenapa dia dikasih ke kita? Itu contoh buat kita ketika dia dulu kan belajarnya sama tajwid. Jadi dia tahu hanya bahasa Arabnya saja tapi tidak tahu artinya. Makanya ditanya itu aja kan, pertanyaan yang sama berulang-ulang. Karena hanya itu yang tersisa memori terakhir dia. Dibikin bodoh aja. Iya kan Dibikin tadi kan tidak paham Quran. yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan tadi di surat Iya. 51, Iya. balik 51. Ya. Nah itu tadi, terbenam dalam kebodohan. Jadi saya hanya mengingatkan teman-teman termasuk diri saya, jangan mengingkari Quran bu. Kalau ada bilang jangan kesana ngajinya, ibu harus tanya kunaon, ajaran sesatnya di mana. Ibu harus tanya, jangan sampai ibu nanti ikut celaka sama dia. Iya diazam juga nanti. Alhamdulillah sih Bu, saya pertama kan posting sini. Oh Bunda ikut itu, ini itu kan gini. Untung saya punya sifat mangkreng, maksudnya ya udah lu buah-buah gitu. Kalau nggak cocok ya. Yes. Tanya aja bu, enggak supaya ibu tahu kejelasannya nih. Kenapa? Salahnya di mana? Salahnya itu loh, Iya. jangan sampai dia gini, dia nyalahin tapi nggak bisa ngebenerin. Iya. Berarti kamu fitnah. Ya. Berarti hati-hati dengan fitnah Quran, bu bahaya bu. Saya udah lihat sendiri sih begini bu, nggak bangkit tuh orang sampai hari ini Ya sakit. di dunia juga ada kayaknya kok. Emang padi kosong kan begini. Gitu ya. Jadi ibu harus tanya, kan ibu kan ngebela Allah, bukan ngebela Allah sebenarnya nggak boleh dibela. Cuman bukti kita ngabdi kepada Allah apa? Ya. Ketika orang meminjam, ibu Kita ini cintalah sama kita mati baliknya. cinta sama Buku Ya. kertas diinjak-injak heboh kita. Begitu ajaran tidak dipakai, tidak heboh. Kan ajaran lebih penting. Quran ini mah berpuluh-puluh kali dicetak lagi bisa. Ya. Tapi kalau ajaran nggak dipakai, lama-lama lenyap nggak? Lenyap ajaran kalau nggak dipakai. Nggak. hilang Kan seiring hilang waktu. ajaran. Ya. Ini nggak bakal hilang. Cetak deh. Kan ini orang ada bisnisnya Quran ini. Setiap percaya Kecuali berapa zaman ribu Bu, itu. ya. Kecuali zaman nanti tidak ada lagi yang Ya. 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 Nanti saya terangin zaman itu apa. Zaman tidak akan berakhir. Zaman tidak akan berakhir bu. Ganti umat terus. Ya Allah. Oh jadi setelah kiamat Iya. Nah makanya tahu kiamat itu apa? Ya. Al-Waqiah. Makanya sering. Kiamat itu bukan hancur semua, No. bukan hancur semua, bukan. Terus kalau hancur semua tuh surga cicing di mana? Nih kiamat hancur kabeh, tuh aya cai, tuh aya pohonan, tuh aya binatangan. Terus anu yang dibangkitkan surga cicing di mana? Kan dibangkitkan. Banyak Terus utang dia nggak punya makannya duit di juga mana? kiamat itu. Terus dia makan apa di mana? Terus rumahnya di mana? Nah, ya kan nanti kita bahas tuh sampai nanti masuk ke Allahu surat Akbar. ayat kursi. Nah, di ayat kursi nanti tuh coba kita lihat ini. Allahu Saya sih Akbar. mau nerangin, cuman khawatirnya ibu nggak mencerna gitu. Yang 51 dulu selesai. Ya boleh boleh. Ya. Semangat, semangat, semangat. Masya Allah. 51 balik lagi 13 azan. yang meninggal itu. Sudah dulu.